Bagaimanakah pandangan agama Hindu tentang pemimpin-pemimpin Nusantara? Berikut ini akan diulas dalam Pemimpin Indonesia dalam Perspektif Leluhur Nusantara. Seorang raja besar akan terlahir bila pernah melakukan hal-hal berikut ini. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang ajaran Astabrata. Konsep Astabrata adalah contoh kepemimpinan Hindu yang terdapat dalam Itihasa Ramayana. Astabrata yaitu 8 tipe kepemimpinan yang merupakan 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Ajaran ini diberikan Sri Rama kepada Wibisana sebagai Raja Alengkapura, menggantikan kakaknya Rahwana. Dalam Kakawin Ramayana dijelaskan sebagai berikut: Sang Hyang Indra, Yama, Surya, Chandra, dan Bayu, Sang Hyang Kwera, Baruna, dan Agni, itu semuanya 8. Hendaknya semua itu menjadi pribadi sang raja. Dinasti Warman atau dinasti Surya merupakan dinasti pertama yang berkuasa dalam sejarah bangsa Indonesia dan untuk pertama kali muncul di Kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi dengan raja pertama Kundungga berputra Aswawarman dan cucunya Mulawarman. Datuk Kundungga yang meskipun telah menerima kebudayaan India dengan membentuk kota yang kemudian dikenal menjadi Kutai, namun masih menggunakan gelar asli Nusantara yaitu Datuk. Jos Codes, seorang sejarawan yang sangat prolific dan termasuk di antara para peneliti Prancis terkemuka mengenai Asia Tenggara sepanjang abad ke-20, mengungkapkan bahwa telah terjadi Indianisasi di Nusantara. Munculnya dinasti Warman atau dinasti Surya merupakan bukti pengaruh peradaban India kuno di Nusantara dengan Aswawarman sebagai pendiri dinasti. Sang Maharaja Kundungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Demikian dikatakan dalam Prasasti Yupa. Tentang nama Aswawarman, Vogel, peneliti Belanda, mengungkapkan bahwa nama ayah dari Mulawarman ini berawalan Aswa. Nama itu terpengaruh dari Aswatthama, nama dalam tokoh epos Mahabharata. Namun pandangan ini memiliki kelemahan, mengingat tokoh Aswatthama adalah tokoh antagonis. Apakah mungkin seorang terkemuka yang dikelilingi oleh para Brahmana akan menggunakan nama dari tokoh antagonis? Aswa itu sendiri artinya kuda yang merupakan bendera dari Dewa Surya sekaligus kendaraan Dewa Surya. Jadi sangat wajar apabila nama Aswawarman terpilih sebagai Wangsakarta, karena untuk pertama kalinya Kerajaan Kutai menggunakan gelar Warman yang berkaitan dengan Dewa Surya. Wangsawarman sendiri memiliki hubungan dengan kerajaan di India Selatan. Selama abad ke-3 hingga abad ke-9 di India berkuasa kerajaan yang sangat kuat yang disebut sebagai Kerajaan Pallava. Kerajaan Pallava rajanya juga menggunakan gelar Warman seperti Mahendrawarman, Narasimhawarman, Parameswarawarman. Di Kutai, di Muarakaman tepatnya, terdapat pilar pemujaan Yupa segi 5 yang ditujukan kepada Sang Hyang Ayu atau Pasupati yang juga disebut sebagai Panca Brahma. Pilar pemujaan ini terdapat di dalam Skamba Sukta yang ditujukan kepada Brahma sebagai spirit api yang tertinggi, yang di bumi adalah matahari atau Dewa Surya dengan 7 kudanya atau Aswa sesuai dengan nama pendiri dinasti yaitu Aswawarman. Aswawarman berputra Mulawarman yang melaksanakan upacara yatnya seperti disebutkan dalam Prasasti Yupa nomor inventaris D2B sebagai berikut. Sang Mulawarman, raja yang mulia yang terkemuka, telah memberi sedekah yatnya 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api bertempat di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Mengapa yatnya begitu besar dilakukan oleh Raja Mulawarman? Dan apa hubungannya dengan raja-raja Nusantara atau bahkan dengan Presiden Republik Indonesia? Ajaran-ajaran Resi Agastya adalah ajaran
yang dipandang berkaitan dengan Waprakeswara, yaitu tanah lapang di Morakaman pada situs Lesung Batu. Ada 3 intisari utama dari ajaran Agastya Parwa yang mengantarkan seseorang untuk mencapai sorga dan kelahiran utama setelah reinkarnasi berikutnya. Bila segala macam binatang yang dikorbankan, maka ia akan lahir menjadi orang yang sangat dihormati dan dipatuhi di masyarakat. Apabila tapa dan niatnya yang dikerjakan dahulu amat sempurna, lahirlah ia menjadi seorang raja berkuasa penuh, disembah orang, dan rakyat senang selama ia memerintah. Bila seseorang membuat niatnya yang luar biasa, ia akan lahir menjadi manusia yang luar biasa besar kekuasaan yang diperolehnya di dunia ini, seperti halnya Maharaja Sagara, Dilipa, Ragu, dan Sri Maharaja Rama Dasarata, lebih-lebih lagi Sang Pandawa. Jadi dengan demikian, berdasarkan pandangan Agastya Parwa, hanya orang yang pernah melakukan tapa dan niatnya yang luar biasa besar yang bisa menjadi raja besar. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan, yang pertama, para camat, bupati, hingga wali kota dalam kelahiran sebelumnya pernah melaksanakan niatnya yang lebih kecil. Yang kedua, para gubernur, karena memimpin wilayah yang lebih luas, maka niatnya yang dilaksanakan seharusnya lebih besar. Yang ketiga, seorang presiden RI seharusnya adalah inkarnasi dari seorang yang melaksanakan niatnya agung yang luar biasa besar. Dan yang keempat, presiden yang sangat dicintai rakyat adalah inkarnasi dari seorang yang pernah melakukan tapa dan niatnya yang sempurna. Jadi, bukan tidak mungkin pemimpin Indonesia saat ini memiliki hubungan dengan Raja Mulawarman yang pernah melakukan niatnya agung di Waprakeswara. Mengingat ibu kota Nusantara saat ini adalah bekas wilayah kekuasaan di masa Kerajaan Kutai. Di Kerajaan Kutai ini juga, di mana ajaran Resi Agastya yang erat kaitannya dengan Panca Brahma dan ajaran sedulur papat kelima Pancer atau Kandopat diterima sebagai agama resmi di Nusantara. Seperti diketahui, ajaran-ajaran Resi Agastya ini masih banyak dilakoni oleh masyarakat Jawa meskipun tidak lagi beragama Hindu. Ditambah pula dengan fakta bahwa penduduk asli Kalimantan masih sangat meyakini kepercayaan leluhur. Dengan pandangan inkarnasi ini, kita tidak perlu heran mengapa seorang pemuda bau kencur bisa mengalahkan seorang profesor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pandangan Purana, dinasti Warman berhubungan dengan leluhur Manu yang ketujuh, yaitu Wiwaswan, yang disebut sebagai penguasa matahari. Jadi, baik Matsya Purana maupun Agastya Parwa saling melengkapi bahwa hanya inkarnasi dari pemimpin besar di masa lalu yang pernah melaksanakan niatnya agung yang lahir menjadi pemimpin besar. Dan tentunya bukan kebetulan Kalimantan Timur memiliki slogan Ruhui Rahayu yang merupakan salam Nusantara. Demikian penjelasan pemimpin Republik Indonesia dalam perspektif leluhur Nusantara.